Kritik untuk guru gembul yang dalam videonya, dalam konten-kontennya sangat banyak sekali mengkritik pesantren. Kenapa guru gembul hanya bisa mengkritik kebersihan pesantren, mengkritik kajian pesantren yang katanya dari dulu sampai sekarang itu kitabnya tidak pernah ganti. Kemudian kultus pesantren, kultus individu kiai dan sebagainya. Saya tambahkan di pesantren itu ada yang lebih membagongkan, yaitu setiap keluarga memiliki khodam santri. Khodam itu maaf ya, ART pembantu itu. Padahal dulu zaman Fatimah radhiyallahu anha minta khodam pada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu tidak dikasih. Seorang putri Rasulullah, seorang putri Nabiullah, kekasih Allah, manusia paling mulia, Sayyidina Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, tangannya sampai kasar-kasar, sampai karena menggiling gandum meminta pembantu pada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, pada ayahnya sendiri, itu tidak dikabulkan. Tapi Anda bisa ke pesantren, itu cicit-cicitnya kiai aja punya pembantu, ya pembantu gratisan gitu loh dari santri walaupun memberi makan. Tapi ya gimana lah, pembantu itu ya harusnya digaji, jangan cuma pembantu-pembantu doang. Tapi itu kesunyatan di pesantren ya seperti itu tradisinya atau mungkin budayanya, karena santri itu dengan senang hati menjadi pembantu. Sebenarnya biasanya karena malas ngaji. Terus alasannya kepengen jadi pembantu, kepengen ngalap barokah, ya terserah lah. Yang di Indonesia ini kan ya bebas mau ngapain, nggak ada aturan bakunya. Tapi yang ingin saya katakan pada guru gembul, kenapa Anda hanya mengkritik? Mengkritik toh itu untuk apa? Seharusnya Anda bisa berbuat lebih lagi. Dulu saya mengikuti guru gembul tuh ya dari ratusan ribu subscribernya ya. Ketika guru gembul subscribernya 500.000 sekian, itu ada channel yang mengulik gaji guru gembul itu minimal 15 juta, dan apa ini yang tingginya 30 juta. Itu 1 bulan. Kalau sekarang subscribernya 1.200.000 lebih. Berapa gajinya? Gajinya itu banyak. Dan ini bisa dimanfaatkan untuk mendirikan pesantren. Kenapa guru gembul tidak mendirikan pesantren yang sesuai dia kritikan? Kenapa? Karena sebenarnya mendirikan pesantren itu ya memang sulit, tidak semudah yang dikritikkan guru gembul. Harus memperbaiki sistem, harus memperbaiki kebersihan, harus memperbaiki ini itu. Itu sulit guru gembul. Kalau nggak sulit ya silahkan Anda yang jelas punya dananya, Anda yang jelas punya medianya. Sekarang dirikan pesantren dan kami tentu akan mendukung. Anda kan suka mencela donasi itu yang di pinggir jalan, tapi Anda juga membuat donasi di YouTube. Ya itulah, kita maklumi saja kalau versi Anda benar, yang versi pesantren salah, gitu aja ya. Sekarang jenengan bisa, Anda itu bisa gunakan cara Anda untuk mengumpulkan donasi dan dirikan pesantren sesuai yang Anda kritikkan. Mari kita jadikan percontohan, oh ini loh pesantrennya guru gembul. Alumnusnya langsung bisa menjadi ilmuwan, langsung bisa menjadi bla 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 yang sesuai tujuan guru gembul. Itu sebenarnya yang kami inginkan. Tidak hanya sekedar mengkritik lalu meniru Rocky Gerung. Rocky Gerung kan pekerjaan saya mengkritik, yang mencari solusi itu pemerintah. Loh, kalau di sini nggak jadi. Rocky Gembul hanya mengkritik pesantren, yang mencari solusi itu ya kiai pesantren. Ya nggak bisa. Kiai pesantren itu rata-rata yang sekarang itu hanya penerus, generasi penerus, jarang sekali yang muasis. Muasis itu pendiri pertama ya beberapa ya. Saya mengenal teman saya juga menjadi pendiri pesantren dan itu memang mengalami banyak kesulitan karena rata-rata yang pesantren itu ya yang ingin biaya murah, ingin anaknya bisa belajar tapi dengan biaya terjangkau. Maka dari itu fasilitasnya yang dibangun oleh teman saya itu ya apa adanya. Dari kamar mandinya, dari apanya itu apa adanya. Beliau tidak ingin minta-minta. Jadinya apa adanya.
Dan ya seperti itu tadi, yang dikritik oleh guru gembul akhirnya ya jorok, dan itu ya bisa dimaklumi lah, bisa dimaklumi karena keterbatasan dana. Beliau juga sering memberi, ya bukan sering lagi, setiap hari memberi makan ke santri-santrinya, dari berasnya sampai nasinya sampai lauk pauknya. Dan sekarang kalau hanya dikritik, kamu bayangkan ya, kritik guru gembul misalnya sekarang dikritikkan ke teman saya itu, kamu punya pesantren kotor, jorok, ya ya dia, saya yakin 100% akan menerima dan mengelus dada. Itu dibuat seperti itu dengan uang saya sendiri dan semampu saya itu cuma segitu, daripada tidak ada. Nah, makanya sekarang guru gembul, Anda yang punya dana, gajinya banyak dari YouTube, coba dimanfaatkan, mau atau enggak, berani atau enggak dimanfaatkan untuk membuka pesantren sebagai percontohan. Nanti kurikulum pesantrennya bagaimana, lulusannya bagaimana, kami akan dengan senang hati studi banding ke Bandung lah. Nah, enggak di Bandung enggak apa-apa, di mana nantilah kita akan studi banding dan akan menjadikan pesantren Guru Gembul sebagai percontohan. Kalau hanya mengkritik-kritik tok, seperti yang dilakukan Guru Gembul sekarang ini, itu bukan memperbaiki atau mencerdaskan bangsa. Malah sebaliknya, Guru Gembul itu lihat di komen-komennya itu, ketika Guru Gembul mengkritik hewan hermawan, itu malah menimbulkan klaster yang orang-orang yang merasa suci. Ketika Guru Gembul mengkritik pesantren, itu menimbulkan bawahnya itu orang-orang yang merasa benar, orang-orang yang merasa tidak dikritik oleh Guru Gembul. Begini, jadi ketika Guru Gembul mengkritik A, golongan A seolah-olah oleh netizen itu disalahkan oleh Guru Gembul. Netizen yang tidak merasa di golongan A, merasa suci di sini ini, di golongan B, itu mengelompok sendiri dan merasa suci. Merasa suci. Seperti ketika mengkritik pesantren, ternyata kemudian ada santri yang testimoni di bawah, oh ternyata iya saya baru sadar di pesantren hanya mempelajari teknis bahasa Arab. Oh, gundulmu kuwi, Anda itu pesantren cuma berapa tahun, ya jelas hanya mempelajari teknis bahasa Arab. Pesantren itu kata kiai saya tidak bisa dikatakan pesantren, maksudnya tidak sempurna lah, cuma ini bahasanya ditaklidkan ya, ditebalkan, dibangtakan gitu, di ben gimmick sebagai gimmick. Tidak bisa dikatakan pesantren sebelum Anda khatam Ihya Ulumuddin. Tidak bisa dikatakan pesantren, mondok, jika Anda belum khatam Ihya Ulumuddin. Itu guru saya berkata seperti itu ya, guru yang menghatamkan Ihya. Jadi dia menekankan setiap santri harus khatam Ihya Ulumuddin. Anda kalau ngajinya baru 3 tahun, bagaimana khatam Ihya Ulumuddin? Kalau menurut guru saya, Anda itu belum dikatakan mondok, belum dikatakan nyantri. Ini terus keluar dari pesantren, ngelek-elek pesantren. Pesantren katanya hanya mempelajari teknis bahasa Arab. Ya benar, kalau mondok saya itu, ya bukan saya lah, oh teman-teman itu ya, teman-teman itu 8 tahun, 9 tahun mondok pesantren, itu baru teknis, memang benar-benar baru teknis bahasa Arab. Bagaimana cara membaca kitab kuning yang benar, bagaimana cara memahami redaksi bahasa Arab yang benar. Kemudian setelah itu baru mempelajari fikih, setelah fikih kemudian mempelajari Torekoh. Seperti itu. Torekoh itu pun membersihkan hati, akhlak, itu baru ilmunya tok, belum menjalankan. Belum lagi nanti belum mempelajari itu, ternyata ketika pindah di pondok yang jenjang pendidikannya lebih tinggi, ternyata ada kurikulum yang lebih menarik. Contoh, kurikulum perdukunan. Perdukunan dalam hal positif ya, karena di pesantren itu memang mempelajari ilmu perdukunan, tapi perdukunan bukan yang dimaksud itu pesulap merah, bukan. Di pesantren itu perdukunan yang dimaksud itu seperti
bagaimana kalau ada anak kecil nangis terus, malam-malam nangis itu diapakan, terus kemudian cara membuat wifik, cara membuat asma dan sebagainya. Itu itu biasanya, teman-teman belum belum mempelajari apa, ilmu thoraqah, ilmu tazkiyatun nafas dengan baik, ternyata lebih memilih mempelajari ilmu perdukunan ini. Ingat ya, perdukunan dalam tanda kutip ini positif, karena dulu ya di Jawa itu dukun itu ya dokter, tabib itulah, pertabiban lah mungkin ya yang lebih lebih biar tidak menjadikan salah paham. Jadi ketika Anda cuma mondok 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, itu ya paling, ya benerlah, baru mempelajari teknis bahasa Arab, itu sudah bagus itu. Ada yang mondok, teman saya itu mondok, ya 7 tahun mungkin, 7 tahun itu malah belum mempelajari teknis bahasa Arab, karena waktunya habis untuk menghafal Al-Qur'an. Ya itu dapatnya hafal Al-Qur'an, spesialis hafal Al-Qur'an. Kemudian melanjutkan atau tidak? Tidak melanjutkan karena memori dalam otaknya itu ya paling kalau orang Indonesia kan cuma 2 GB lah diisi Al-Qur'an sudah habis untuk menghafalkan Jurmiyah, Ngimriti dan seterusnya itu sudah tidak mampu. Akhirnya pulang dan ya digunakan semampunya itu. Dapatnya Al-Qur'an di rumah ya mengajarkan Al-Qur'an. Tidak bisa kita itu disamakan dengan ulama-ulama Arab yang zaman dulu seperti Imam Syafi'i umur sekian tahun, 7 tahun sudah hafal Al-Qur'an. Memori kita itu seperti memori HP Evercost HP Evercost dibanding kalau sudah menguasai ilmu ini biasanya itu sudah mentok, menguasai ilmu lain itu sulit. Itu bisa guru gembul Anda harus bisa mengatasi ini. Bagaimana seorang santri Anda nanti ya kan Anda bikin pesantren, santri Anda bagaimana mengatasi memori ini. Jadi dipersingkat semuanya itu di filenya dimampatkan mungkin ini menguasai ini, menguasai ini, menguasai ini, menguasai ini tanpa kehabisan memori simpan. Itu. Jangan hanya mengkritik tok seperti Rocky Gerung, mengkritik, mengkritik, mengkritik. Kalau hanya mengkritik sebenarnya itu banyak sekali ya. Orang-orang NU sendiri banyak unek-unek tentang itu. Tetapi ketika dia mengkritik, kemudian dibalikan lagi lah, apakah kamu bisa membuat atau mengamalkan apa yang kamu kritikkan itu? Nah, ternyata tidak. Akhirnya banyak yang mundur teratur. Bukan karena pesantren itu sakral, tidak bisa dikritik itu bukan. Ya karena yang mengkritik itu tidak bisa mencarikan solusinya secara real. Kalau cuma ngomong itu ya, betapa banyak itu pesepak bola, penonton sepak bola yang mengkritik Ronaldinho, mengkritik Ronaldo, tapi ketika main sendiri, Anda Anda terjun ke lapangan, main bola sendiri, ya meleketre. Itulah, coba jangan hanya mengkritik, tapi langsung terjun ke lapangan. Kecuali kalau memang Anda memang menjadikan kritikan-kritikan itu sebagai sumber daya yang Anda jual untuk mendapatkan uang, ya berarti Anda memang seperti itu. Tapi kalau ingin mencerdaskan bangsa, benar-benar ingin, ya seperti yang Anda sumpahkan di podcast Deddy Corbuzier, wallahi wallahi itu, padahal tidak ada yang minta Anda bersumpah, tapi Anda bersumpah, ya ayo dirikan pesantren. Jangan hanya ngomong. Kalau ngomong beo itu burung beo saja mampu. Bagaimana?